Hujan, bah. Sekarang itu tanggal 18 Agustus. Tapi sebelumnya selamat HUT RI ke-76 ya. Semoga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tetap kuat dan kuat juga melewati masa pandemik. Buat kawan-kawan juga yang merayakan ulang tahunnya tanggal 17 kemarin, selamat ulang tahun juga. Ngomong-ngomong tentang ulang tahun, Ahami Siantar juga saat ini tepat pada tanggal 18 Agustus hari ini ya, itu merayakan ulang tahun yang pertama. Di umurnya masih 1 tahun. Jadi dulu masih ingat pertama-tama buka, ya hujan-hujan juga kayak gini. Cuman tempatnya nggak di sini. Tempatnya ya memang di rumah lama lah. Banyak juga pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang apa sih? Ini tipis jogi nggak bisa. Untung Nanti mau. kalau ada yang bisa jogi kan amat tawar sama jogi. Entah loh. Akhirnya kita pindah juga setelah 3 bulan di rumah lama. Pertama-tamanya itu ya waktu buka itu nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengajanya ya bisa dianggap bahwa kita itu masih agak-agak bercanda gitu ya. Karena setelah 3 bulan, hampir 3 bulan atau 5 bulan kita masa pandemi, di awal-awal pandemi itu kita hampir menghabiskan tabungan karena pekerjaan juga sudah tidak ada ya. Jadi kita pekerjaannya di sektor pariwisata kala itu. Jadi mau nggak mau ya harus cari kegiatan pekerjaan lah ya, minimal bisa lepas makan, kebutuhan sehari-hari begitu. Jadi bermula di 3 bulan sebelum kita buka, di bulan Agustus kita buka, jadi sekitar bulan Mei. Pagi-pagi kok bisa kentut ya. Di Mei itu kita tidur-tiduran sih, malas-malasan ya. Terus mikir-mikir gitu sama aja guys, kita bikin apa ya gitu. Tapi sebelumnya kita sudah pergi hunting-hunting lah, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu saat itu. Jualan minuman kekinian kah, karena pada saat itu lagi tren. Makanan atau bikin kafe gitu ya. Nah, mikir-mikir modal kita ini sangat terbatas pada saat itu. Jadi bukan mau nggak mau. Iya, mau nggak mau memang bagaimana memanfaatkan modal yang sangat terbatas ini, yang sangat kecil ini untuk memulai sebuah usaha ya. Nah, akhirnya kita memutuskan setelah mendengarkan pendapat ataupun saran dari kawan-kawan juga, kita membuka usaha yang usahanya itu kalau kita sudah patenkan, usahanya adalah di bidang kuliner. Nah, kalau bisa makanannya itu tidak makanan baru dan sudah dikenal orang gitu. Maksudnya katakanlah misalnya mie goreng, mie bakso atau segala macam gitu. Nah, itu kan sudah di benak orang itu bahwa makanan itu sudah pasti rasanya seperti ini, terus
tidak neko-neko lah. Jadi tidak mengharapkan terbarukan rasanya. Bukan, maksudnya ya bahwa rasanya itu sudah jelas gitu. Nah, lahirlah kita bikin mie ayam yuk. Gitu. Ayo gitu kan. Pas ini lagi di tempat tidur nih ceritanya. Kita iseng-iseng bilang mie ayam, dan kita bilang langsung pada saat itu ada dua opsi namanya. Pertama-tama, janganlah babami. Kalau babami nanti kayaknya kesannya agak kasar ya kalau di kita orang Batak, babami. Ya udahlah, kita bikin ahami aja. Ada dua saat itu pilihannya, bami dan ahami. Ahami. Nah, kita putuskanlah jadi ahami. Dari mana Jogi? Akhirnya kita beranikan diri memulai usahanya dengan membuat namanya adalah ahami. Jadi kita bergerak di bidang kuliner mie ayam bakso, mie ayam. Ya pada saat itu masih mie ayam. Nah, tapi di saat bulan Mei kita putuskan itu tidak langsung kita jualan. Tapi yang kita lakukan itu adalah kita mencari referensi dulu, saran-saran dari macam-macam source lah, baik dari YouTube, dari teman-teman, terus tanya-tanya orang yang sudah berkecimpung lama di bidang kuliner, ya, usaha di bidang kuliner ini kita tanya-tanya. Nah, akhirnya kita coba belajar membuat mie. Mama Jegis membuat mie dulu. Pertama-tama itu membuat mie. Nah, ternyata mula-mulanya itu kita sudah ada sih, kita beli Ampia, alat membuat mie, membuat itu ya, pokoknya dari Ampia lah ya. Ampia itu kan bisa membuat adonan, yang mencetak adonan segala macam. Sesudah mie kita jadikan, itu berhasil lah ya, dalam kategori bukan berhasil 100%. Kemudian mencoba mengolah daging ayam juga, daging ayam. Lalu setelah ini racikan jadi, kita tes enak apa enggak. Terus Mama Jegis ngetes juga beberapa menu-menu yang dia tahu, terus dia kombinasikan dengan beberapa racikan menu juga, resep ya, maksudnya resep. Terus di bulan kedua itu di bulan 6, bulan Juni, kita tes nih rasa, panggil teman-teman dulu. Ada juga teman dekat kita yang ada di sini. Kita tes, oke, sudah enak gitu ya, sudah mulai enak. Mungkin ada tambahan-tambahan juga bagian di platingnya atau bagaimana. Nah, kita mulai cari-cari hunting mangkoknya. Pagi-pagi lama-lama dingin juga. Setelah kita hunting mangkoknya, kemudian kita panggil juga lagi nih kawan-kawan. Jadi singkat cerita kita sudah fix nih. Mulai dari resep mie-nya, mulai dari resep ayamnya, ya. Lalu kita sengaja dari mulai sampai kuahnya juga. Habis itu saya tungguin air nih, saya lagi masak air untuk pagi-pagi. Setelah itu kita sengaja membuat undangan untuk kumpul kawan-kawan yang ada di Pematang Siantar, ada yang di Medan dan sebagainya, tepat di tanggal 18 Agustus. 17 Agustus. Kita undang 17 Agustus, kawan-kawan itu lebih kurang ada sekitar ya 20-30 lah. Jadi totalnya memang sebelum menuju yang event besarnya itu, kita sudah kasih tester juga untuk kawan-kawan juga merasakan bagaimana rasanya mie ayam ahami. Nah, di saat tanggal 17 kita kumpul di rumah lama. Terus kita rayakan HUT RI juga yang ke berapa ya? 75. Hah? 75, sekarang 76. Wah, saat itu kan 75. Akhirnya semua teman-teman yang kita undang, kita kasih makan,
kasih coba mie ayamnya dan semua bilang enak. Nah, begitu banyak masukan kawan-kawan bilang enak, langsung deh di besoknya, di tanggal 18-nya, tepat hari ini juga 18 Agustus, kita resmi membuka mie ayam dengan sangat-sangat sederhana. Betul, sangat sederhana. Dan kalau nggak salah itu tempat kuahnya itu yang kecil, yang seperti ini. Mana? Yang ini nih, tempat kuahnya. Masih yang ini. Yang ini ya? Yang ini atau yang ini? Ini tempat rebus mie-nya seperti ini. Nah, ini tempat rebus mie-nya, ini kuahnya. Dan sangat-sangat sederhana. Jadi, waktu kita buka itu, di depan kita itu dengan peralatan yang sangat sederhana. Kita masih menggunakan tempat rebusan mie itu masih tempat apa sih namanya itu ya? Kuali, apanya namanya? Panci yang kita punya di rumah. Masih sekedar masih seperti itu. Udah mulai gelap ini hari ini. Kita pasang lampu dulu ya. Langsung kita beranikan dengan kita buka harga itu 8.000 satu porsi. Jadi di hari pertama kalau tidak salah itu ya ada saja yang mau mencoba, ya ini jualan baru kita gitu. Awal-awalnya sih kita kurang gimana ya? Masih ada sedikit, ya masih ada rasa malu juga karena peralihan ya, otomatis sih sebenarnya. Kemudian rasa canggung juga. Canggung kita itu agak sedikit banyak, bukan banyak juga, bukan sedikit lagi tapi banyak. Lalu tidak pede dengan equipment yang kita punya, dengan alat-alat masak kita punya. Jadi kesannya kan ini ecek-ecek gitu. Lalu ya tidak apa-apalah, kita gas terus. Cuacanya seperti inilah pada saat itu, hujan, karena kita dari rumah lama itu kan posisinya kan agak di belakang. Jadi harus ngangkatin tempat rebusan, ngangkatin ini. Pokoknya segala sesuatu diangkatin dari belakang itu ke depan, di dekat jalan. Nah, saat itu kita memang kita numpang ini di halaman rumah keluarga juga, salah satu rumah keluarga. Tapi tidak numpang begitu aja, kita juga bikin sewanya per bulannya berapa gitu ya. Tapi tidak serta-merta juga, meskipun keluarga ya, karena memang ini bisnis namanya usaha. Ya paling tidak berbagilah ya dari hasil keuntungan yang kita punya untuk sewa tempatnya. Nah, selama 3 bulan, singkat cerita, ini kalau kita ada di sini terus, kayaknya kita nggak bisa bergerak banyak nih gitu kan. Nah, kemudian mulailah berjalan setelah 3 bulan, ada ide nih, kalau nggak kita bikin minuman juga, enak juga nih kayaknya gitu. Nah, mulailah kita pasang iklan, terus kasih tahu teman-teman. Kadang kita antar makanannya kalau dipesan secara online ya, melalui WhatsApp gitu. Akhirnya kita putuskan kalau kita lebih leluasa menjalankan usaha itu ya mau tidak mau di tempat sendiri. Akhirnya kita pilih tempat ini, tidak jauh juga dari yang rumah lama. Kita kontraklah rumah ini. Kita kontrak rumah ini dengan persetujuan dan perjanjian dari yang punya rumah. Kita diberi izin untuk berjualan di tempat ini, di rumah ini, asalkan tidak merusak bagian-bagian rumah yang sudah ada. Jadi kita pasanglah ini dari bahan yang bisa tahan lama dan bisa kita bongkar suatu waktu ketika kita akan pindah nantinya. Jadi jadilah seperti ini dengan memanfaatkan teras dan halaman rumah. Nah, itulah mulanya dari awal pandemi gelombang 1 di tahun yang lalu. Akhirnya kita sudah berjalan di sini hampir, rumah ini kita kontrak di bulan 11. Sekaligus tempat usahanya. Dan untuk Ahaminya sudah berjalan 1 tahun. Tepat hari ini ulang tahunnya Ahami. Nah, akhirnya kita bisa leluasa, artinya suka-suka kita lah, artinya bagaimana caranya mengembangkan ini tanpa intervensi ataupun tanpa gangguan yang tidak semestinya yang kita inginkan kan. Jadi kita bebas berekspresi, kita mulai menambah jualannya itu dengan menu di minuman, ada wedang jahe, ada
bandrek susu, ada kopi gula aren dan segala macamnya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Ada juga mie ayam bakso, mulai kita bikin mie ayam bakso. Jadi banyak sebenarnya. Jadi pertama-tama itu kita beli baksonya itu juga dari teman juga yang dia mengelola sendiri rumahan dari bakso ikan nila. Begitu. Jadi karena ada kendala mereka libur, jadi kita nggak kebagian baksonya. Akhirnya Mama Jekes berinisiatif membuat baksonya sendiri. Dan itu berhasil juga. Begitulah, jadi singkat cerita, kita akhirnya berjualan di sini dengan bertahan 1 tahun. Dalam kurun 1 tahun itu, perjalanan 1 tahunnya itu, ya memang kalau sudah berusaha itu memang ada naik turunnya ya. Saya juga mendengar beberapa masukan dari kawan-kawan pengusaha di bidang kuliner juga. Jadi tidak setiap hari kita mendapatkan omset yang besar. Ada kadang kala turun, ada kadang flat, ada kadang naik juga begitu. Nah, tapi yang kita alami saat pandemi ini memang dari mulai pertama kita buka, mulai pasang iklan, kenalkan ke kawan-kawan dan segala macam itu, mungkin grafiknya agak naik seperti ini. Dan mulailah seiring perkembangan di era pandemik yang kita alami ini hampir 1,5, hampir 2 tahun bisa kita katakan, semakin menurun lah. Menurun. Dan kita juga mungkin tidak cuman kami aja yang mendapat dampak efeknya dari pandemi ini. Jadi semua hampir rata-rata. Yang kita alami juga saat itu ya kita tekad bagaimana caranya kita untuk tetap eksis, bertahan dulu lah, seperti itu. Jadi kita sepakat bertahan, jadi mau apapun yang terjadi kita buka tiap hari. Buka tiap hari, seberapapun dapat ya kita manfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai akhirnya 1 tahun ini, kami sangat berterima kasih juga atas dukungan dari teman-teman di sekitar kami, baik teman dekat, secara offline, dan juga secara online juga. Memang sengaja kami buat di YouTube, di channelnya Go Batak TV. Memang seperti inilah keadaan kami saat ini. Banyak juga dukungan ya yang saya katakan di sini, dukungan yang sangat banyak juga dari para subscriber yang sudah satu sisi membantu kami lah untuk tetap bertahan menghadapi gejolak yang tidak pasti ini ya. Kita juga nggak tahu ini kapan ini berakhir. Ini ikan asinnya harum kali, Bah. Ulang tahun Arahnya makan. Ulang tahun ini makan ikan asin. Jadi Asin. ada nggak potong kue nanti? Nggak usah lah. Ujian. Ujian. Jadi begitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support kami atas traktirannya. Kami juga merasa sangat terbantu ya. Sangat terbantu untuk melewati sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan memang ketika kalian kawan-kawan yang berbaik hati membantu kami di sini dengan cara membeli ahami, baik dari makanan dan minumannya kita bagikan gratis ke orang-orang yang sangat membutuhkan, kita bisa tetap bertahan ya. Kalau tidak memang anjloknya ya, katakanlah misalnya 1.000-2.000 itu kita sangat butuhkan memang saat itu. Jadi keuntungan 1.000-2.000 juga kita sangat syukuri lah pada saat ini ya. Bisa dikatakan tidak mudah lah sebenarnya melewati 1 tahun ini. Ini masih 1 tahun sebenarnya, tapi ya artinya saya juga ya sedikit curhat lah ya, tidak bilang harus cengeng atau bagaimana, memang seperti inilah keadaannya. Jadi saya juga berharap buat kawan-kawan juga yang sedang memulai atau yang lagi berlangsung memulai usaha baru karena pandemik, memutar setir bagaimana tetap bertahan dengan keadaan seperti ini.
tetaplah semangat, bersabar. Ya pasti banyak juga orang-orang yang baik ya, yang bisa saling mendukung lah, mensupport. Karena dukungan tersebut kami juga sedikit memantulkan kebaikan yang dari teman-teman juga. Jadi ada kawan-kawan yang beralih menjadi membuka warung hobi, misalnya alat-alat pancing, membuka warung makan juga, warung kopi dan segala macam itu. Kita tetap support juga, kita beli, kita singgahi, dan kita kasih semangat juga. Jadi masih banyak sebenarnya cerita pengalaman yang ya bisa dikatakan yang gak muat dalam satu frame ini ya, karena memang filenya gede kali nih kameranya. Jadi buat kawan-kawan yang memulai usahanya dan sedang berlangsung, tetap semangat dan jaga kesehatan juga. Sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah support Ahami Go Batak TV, terima kasih atas dukungannya. Sehat-sehat dan panjang umur, banyak rezeki juga. Saya kira begitulah podcast singkat atau podcast vlog kali ini ya, yang sifatnya vlog lah sekalian. Terima kasih sudah mampir dan dukung Go Batak TV. Selamat ulang tahun buat Go Batak TV. Semoga sukses di kemudian hari. Sampai jumpa dan salam Horas buat kita semuanya. Horas bah. Horas. Mengganggu aja nih.